nonton sebuah film dokumenter, terus tiba-tiba ngerasa kayak, wah, ini kayak real banget ya, kayak aku ikut di sana. Atau malah mikir, kok film ini bisa bikin aku sadar kalau dunia ternyata nggak sesederhana itu ya. Nah, dibalik semua adegan yang terlihat natural itu, sebenarnya ada satu hal yang menarik loh. Kamera bisa membaca namanya realitas, bukan cuma merekam, tapi juga menafsirkan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Learning Journal, pertemuan ke-6. Aku Neiza Nur Aisyah Agisti dengan NIM 2313400075 dari kelas BKI 5B ya. Hari ini kita bakal ngobrolin materi yang keren parah, membaca realitas melalui kamera. Wah, judulnya aja keren gak sih? Kita bakal bahas gimana kamera bisa jadi mata keduanya manusia dalam memahami dunia dan bahkan mengubah cara kita berpikir. Kalau biasanya kamera dianggap sebagai alat dokumentasi aja, di dunia film, terutama film dokumenter, kamera itu punya jiwa. Ia bisa melihat, bercerita, bisa mengkritik, bahkan bisa menggugah kesadaran sosial. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa film dokumenter adalah salah satu bentuk ekspresi paling jujur. Ia menunjukkan kenyataan, tapi dari sudut pandang tertentu. Nah, disinilah letak menariknya nih teman-teman. Film dokumenter itu selalu membawa pesan tersembunyi. Setiap pengambilan gambar, setiap potongan adegan, semuanya dirancang untuk membuat kita berpikir. Seorang ahli bernama Bill Nichols membagi dokumenter menjadi 6 gaya utama. Dan percayalah, masing-masing punya karakter yang khas banget. Yang pertama, expository. Bayangkan kamu lagi nonton film dokumenter di National Geographic dengan suara narator tegas yang menjelaskan setiap fakta. Nah, itu dia gaya expository. Fokusnya di narasi dan data yang logis. Kedua, direct cinema. Gaya ini seperti kamu jadi lalat di dinding. Kamera cuma mengamati tanpa ikut campur. Gak ada narasi, gak ada intervensi. Semuanya terekam apa adanya. Hasilnya gimana? Penonton bisa ngerasain suasana nyata dari kejadian tersebut. Nah, percaya nggak? Selanjutnya ada observational participatory. Nah, ini kebalikannya. Sutradara justru ikut muncul di depan kamera, berinteraksi langsung dengan subjek. Misalnya, ngobrol sama narasumber, bahkan ikut merasakan pengalaman mereka. Tujuannya supaya penonton bukan cuma melihat, tapi juga merasakan. Terus ada yang namanya dokumenter puitis. Kalau kamu tipe yang suka film dengan visual indah dan musik yang menyentuh hati, kamu pasti jatuh cinta nih sama gaya yang satu ini. Gak perlu banyak kata, cukup gambar dan suasana yang berbicara. Wah, rasanya kayak nonton puisi dalam bentuk gambar gitu loh. Nah, ada yang paling efektif, reflektif tentu saja, dokumenter reflektif. Di sini, pembuat film sengaja menunjukkan proses pembuatan filmnya sendiri, seolah mengajak kita berpikir apakah ini kenyataan atau sekedar konstruksi kamera saja. Jadi, penonton gak cuma menikmati nih, tapi diajak berdialog secara intelektual. Selain gaya, film dokumenter juga punya beragam tema. Ada tema sosial, tema politik, tema ekonomi, pendidikan, sejarah, biografi, bahkan tema alam. Contohnya dokumenter sosial seperti Jalanan yang ngangkat kisah musisi jalanan di daerah Jakarta. Sederhana tapi penuh makna loh teman-teman. Atau film The Act of Killing yang menyoroti sisi kelam sejarah bangsa. Setiap tema punya kekuatan yang berbeda. Ada yang bikin kita menangis, ada yang bikin kita marah, ada juga yang membuka mata kita. Dan dari sanalah kita belajar satu hal penting. Film dokumenter bukan cuma tontonan, tapi juga refleksi kehidupan. Kalau kita tarik ke dunia bimbingan dan konseling Islam,
Konsep ini relevan banget loh. Kamera dan konselor itu mirip. Sama-sama berusaha melihat realitas secara objektif. Konselor membaca emosi dan perilaku, sedangkan kamera membaca visual dan makna sosial di baliknya. Film dokumenter bisa jadi media bimbingan yang efektif tentunya. Bayangkan nonton film menggambarkan empati, perjuangan, atau konflik batin seseorang. Siswa bisa belajar memahami perasaan dan nilai kemanusiaan lewat pengalaman visual itu. Jadi, kamera pun bisa menjadi sarana edukasi yang humanis. Akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa membaca realitas melalui kamera bukan sekadar soal teknik sinematografi, tapi tentang bagaimana kita melihat, memahami, menyampaikan kebenaran lewat visual. Film dokumenter mengajarkan kita untuk peka terhadap kehidupan, terhadap manusia, dan terhadap makna di balik peristiwa. Oke, terima kasih sudah menyimak Learning Journal pertemuan ke-6 kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang gak kalah menarik tentunya. Oke, aku Neza Nur Esya Agisti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.